Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutria Dwi Aulia dari kelas MA 19A4 Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya akan menjelaskan materi di bab 3 tentang teori-teori manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, saran, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih adanya interaksi antar manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur geografis, ekonomis, dan biologis dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Ada teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial. Pertama, teori evolusi. Perubahan memerlukan proses yang cukup panjang, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Yang pertama, Unilinear Theory of Evolution, di mana manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, dari yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Kedua, Universal Theory of Evolution. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini bahwa masyarakat merupakan hasil dari perkembangan kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. Yang tiga, ada Multi-Linear Theory of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahapan-tahapan perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Selanjutnya ada teori konflik. Pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antar kelompok yang menguasai modal atau pemerintah dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Karena konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Tiga, ada teori fungsional. Perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antar unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka yang akan terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau cultural lag. Keempat, ada teori siklus. Perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun, karena setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikuti. Model perubahan. Model perubahan menurut Lewin ada 3 tahapan. Yang pertama, pencarian. Fokus pada penciptaan atau motivasi untuk berubah. Kedua, ada moving, tahapan pembelajaran di mana karyawan diberikan informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Tujuannya untuk membantu karyawan dalam mempelajari konsep atau titik pandang baru. 3, pembekuan kembali. Jadi perubahan yang terjadi distabilkan dengan membantu karyawan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Model perubahan Tyagi ada 3. Yang pertama, proses menyelesaikan masalah, mengimplementasikan perubahan. Ketiga, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Model perubahan menurut Kreitner dan Kinnicky ada 3 komponen. Pertama, input. Merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Semua organisasi harus konsisten dengan visi dan misinya. Kedua, target elements of change. Jadi mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dilakukan dalam proses perubahan tersebut. 3, ada output, hasil akhir yang diinginkan oleh suatu perubahan. Pentingnya manusia dalam organisasi. Manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat penting karena kemajuan atau kemunduran suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas, kuantitas, dan moralitas manusia dalam organisasi tersebut. Kualitas manusia menentukan mutu luaran organisasi tersebut. Kuantitas manusia menentukan kecukupan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dan apabila dalam suatu organisasi manusia tidak memiliki moralitas, ini akan menyebabkan organisasi tersebut mati atau berhenti.
Perubahan lingkungan dalam organisasi. Perubahan dalam lingkungan organisasi dapat berwujud perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan kuantitas dan sikap anggota. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlakukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tapi juga sebagai tantangan pengembangan. Faktor yang menimbulkan atau menyebabkan perubahan berasal baik dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.